lagi dalam Bintix Bincang Matrix. Ya, di momen atau di saat yang bahagia ini kita akan kembali berbincang-bincang santai dan hangat mengenai sebuah topik yang saat ini sedang hot. Kenapa saya mengatakan hot? Karena kita sudah sampai di bulan Agustus, bulan di mana kita sebagai bangsa Indonesia merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka atau mati? Sebuah semboyan Bung Tomo yang sangat familiar di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semboyan ini menggambarkan betapa berharganya atau bernilainya sebuah kemerdekaan bagi suatu bangsa, hingga nilai itu disepadankan dengan harga nyawa manusia. Nah, saat ini kemerdekaan bukan lagi menjadi mimpi bangsa Indonesia. Kita sudah 80 tahun menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Hanya saja satu pertanyaan yang menggelitik saat ini adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bersama dengan kita saat ini ada dua orang tamu spesial dari dua generasi. Kita akan berbincang hangat. Ada tamu kita yang pertama, Maria Perlita, seorang murid kelas 9 SMP Maria Mediatrix. Halo Lita. Apa kabar? Baik banget, Miss. Oke, terima kasih. Dan tamu kita yang kedua adalah seorang guru SMP Maria Mediatrix yang memiliki hobi bermusik, Bapak Adi Santoso. Halo Pak Adi. Halo, hai Sobat Matrix. Iya, tamu kita sudah ada dua dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang. Tadi pertanyaan yang menggelitik adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka? Sebelum kita sampai pada perbincangan kita, mungkin hal yang pertama ini kan kita saat ini sedang merayakan 17-an. Pasti ada suasana yang berbeda di lingkungan kita, mungkin di sekolah, di lingkungan rumah. Apa yang berbeda, Lita? Kalau di lingkungan rumahnya Lita tuh sekarang mulai banyak pengacatan ulang dari rantai-rantai atau jalannya juga banyak bendera-bendera sekarang. Oh gitu. Kamu ikut ngecat itu jalan? Nggak cuma lewat. Kalau dari Pak Adi apa nih Pak yang menarik di lingkungan rumah atau di mungkin di sekolahan ini? Kalau di lingkungan rumah tentunya itu kita kerja baktinya lebih sering. Oh, lebih sering kerja bakti. Dari membersihkan jalan-jalan, kemudian tadi seperti yang kita sampaikan ngecat jalan, ngecat jalan, pasang lumbu-lumbu, nah, seperti itu. Kemudian kemarin juga sempat ada lomba-lomba yang biasanya tidak pernah keluar jadi ikut keluar karena euforia, ya kan kita jalan sehat juga. Wah itu ya, semua warga betul sekali, itu momen yang terjadi 1 tahun sekali ya Pak. Baik, kita akan masuk pada kemerdekaan tadi ya. Ini pertanyaan yang menggelitik karena 80 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Meskipun juga dikatakan lama juga belum kemerdekaan Indonesia ini. Bung Karno pernah berkata, merdeka tidaklah datang dengan mudah. Merdeka adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik sampai akhir hayat kita. Dengan satu pukulan terakhir kita akan teriak merdeka. Ini meskipun quote ini sepertinya sederhana tetapi maknanya begitu dalam. Nah ini kita mulai dengan sharing kita. Lita, menurutmu kemerdekaan itu seperti apa sih? Kalau dari Lita sendiri sih, merdeka tuh kita tuh kayak terlepas dari sebuah terikatan. Jadi kayak bisa lepas nih, atau kita bisa bebas dari harapan orang lain atau paksaan orang lain gitu. Itu menurut Lita. Ya, menurut pandangan Lita sendiri. Kalau menurut Pak Adi, merdeka itu yang seperti apa? Saya setuju sih sama pendapatnya Bung Karno tadi. Jadi beliau mengatakan bahwa merdeka itu suatu yang perlu diperjuangkan dan dengan tidak mudah. Kita perjuangkan setiap hari, detik, jam, gitu. Kemudian sampai akhir hayat. Saya setuju dengan itu. Dan kalau menurut saya pribadi,
kemerdekaan itu intinya bebas. Kita bebas berekspresi, bebas bersuara, bertindak seperti itu. Jadi intinya bebas, tapi dalam tanda kutip. Ada tapinya. Ya, bebasnya itu harus bertanggung jawab tentunya. Dalam arti bertanggung jawab itu ya tidak mengganggu hak orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain juga. Seperti itu. Sebagai seorang individu ya, dan masing-masing orang pasti punya caranya sendiri untuk memandang suatu kemerdekaan. Nah, pertanyaan kita mengerucut pada ini untuk Lita, untuk Pak Adi juga. Apakah sudah merasa benar-benar merdeka saat ini? Lita dulu silahkan. Sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum Lita? Kalau dari Lita sih belum, soalnya kayak masih butuh cari jati diri nih Pak, kayak kita tuh maunya apa sih, belum tahu gitu. Kalau tadi katanya tidak terikat gitu. Iya. Masih terikat berarti? Masih terikat. Terikat dengan siapa? Mencari jati diri. Sulit ya, mencari jati diri itu ya. Tapi harapan ke depan sebetulnya Lita pengen punya harapan apa, punya keinginan apa mungkin untuk beberapa tahun ke depan, sesuatu yang sudah mulai dipikirkan saat ini. Kalau dari kita pengen nambahin skill komunikasi nih. Skill komunikasi. Public speaking. Public speaking. Kita dari kecil tuh nggak berani ngomong gitu, masih insecure kok. Nanti takut, asik gak ya? Gitu. Tapi dia sudah berkembang kan? Iya, setengah tahun ini. Pengen mengembangkan skill komunikasi. Apa yang sudah kamu lakukan? Sejauh ini gara-gara OSIS kita bisa jadi lektor nih kemarin. Di gereja. Iya di gereja, terus sama di misa. Di MC juga. Sama 3 angkatan sekaligus. Grogi banget. Rasanya grogi ya. Tapi kan seneng ya? Seneng. Dan perjuangan yang sudah kamu lakukan sejauh ini menurutmu berhasil kah? Atau masih kurang, harus lebih banyak belajar lagi, berjuang lagi? Kayaknya masih butuh belajar lagi sih Miss. Masih sering belibet juga, masih kayak ada yang ngerasa kayak kok kayak gini sih. Ya. Masih perlu. Tadi seperti dikatakan tadi, setiap jam, setiap menit, setiap detik masih tetap harus diperjuangkan. Nah, ini kalau Pak Adi sendiri nih Pak Adi, sudah benar-benar merdeka atau belum Pak? Kalau saya pribadi ya, kalau tadi kan merdeka itu bebas ya, bebas. Kita melengkapi tidak terikat. Kalau saya pribadi ya, saya belum merdeka sepenuhnya. Kadang saya masih terikat dengan rasa malas, kadang masih gitu ya. Manusiawi. Kadang juga mungkin ego. Dan yang saat ini tentunya Lita juga sih. Apa semua? HP, terjajah HP, terjajah handphone gitu. Bukan hanya anak muda ya, anak tua juga ya. Iya, kita juga manusiawi masih. Jadi saya belum sepenuhnya merdeka. Jadi saya belum bisa mengalahkan, belum bisa berjuang melawan tadi rasa malas, gangguan dari handphone. Nah itu kalau secara dilihat kayak hidup atau apa ya. Jadi kayak rajin, harusnya rajin mampu menghilangkan rasa malas, mampu mengalahkan HP karena kita baru ada kesadaran diri, tetapi kadang kesadaran itu masih terkalahkan gitu ya. Ya, sudah berpikir bahwa saya harusnya tidak seperti ini, tapi juga ya itu tadi masih berjibaku. Contohnya lagi juga belum merdeka secara finansial juga. Masih harus terus berjuang, bekerja begitu. Iya. Nah, dari sekian banyak rintangan, tantangan yang Bapak sampaikan tadi, adakah yang paling dominan sehingga wah ini nih yang paling besar nih, ini yang harus saya kalahkan, ini saya harus berjuang untuk keluar dari ini. Ada nggak sih Pak? Kalau menurut saya sih rata-rata masih. Masih. Jadi saya masih punya kesadaran diri. Cuma ya kadang rasa malas itu timbul. Kadang apa itu mengganggu. Tapi tidak ada yang dominan. Tidak ada yang dominan. Ya masih di level yang wajar gitu ya. Kadang-kadang gitu. Tapi saya sadar bahwa itu yang harus saya lawan. Ya, tetap sebagai tantangan gitu ya untuk menjadi lebih baik gitu.
Baik, nah ini Bapak ini kan seorang pendidik. Sudah berapa tahun Pak mengajar? Kalau di MN Ya. 2,5 tahun. 2,5 Kita tahun. masih kelas 7 ya. Oh ini Saya di berarti tengah. mengikuti ini ya, mengikuti. Sebetulnya Ya. saya sudah dari 2001, berarti berapa itu? Mengajar. Pak. Ya. 24 tahun. 24 tahun itu waktu yang cukup panjang. 24 tahun itu kalau punya anak berarti sudah kuliah. Sudah lulus. sudah siap menjajaki dunia kerja. Murid-murid saya sudah banyak yang Sudah punya, keluarga baru, Jadi, punya anak, iya. Mereka manggil saya Mbah. Mbah. Kalau ketemu Mbah Adi. Ya, nah ini Pak sudah menggeluti dunia pendidikan sekian lama. Bagaimana cara Bapak ini menanamkan? Mungkin kita lebih tepat ke generasi sekarang ya, generasi Z ya Lita ya, generasi Z ya. Begitu jauh berbeda dengan generasi kita gitu. Bagaimana sih cara Bapak menanamkan nilai-nilai perjuangan untuk bisa mereka anak-anak ini menjadi manusia yang merdeka? Ya sebagai guru ya pendidik ya, berarti di dalam proses pembelajaran kita selipkan bagaimana metode-metode yang membuat mereka nanti bisa, kan tadi generasi Z ya, generasi istilahnya strawberry juga ya, Strawberry. cantik manis tapi lembek ya. Bagaimana di dalam pembelajaran kita bisa mengemas yang di dalam metode itu membuat anak nanti bisa lebih mempunyai daya juang, mempunyai kepercayaan diri. Tadi yang kita inginkan public speaking yang bagus. Misalkan gini, kita beri ruang mereka untuk berekspresi ketika dalam pembelajaran. Misalkan kita kasih problem, mereka berdiskusi, kemudian mereka presentasi, seperti itu. Ya sebagai guru, saya menanamkan itu di dalam pembelajaran, menerapkan itu di dalam pembelajaran. Kalau saya cenderung seperti itu. Jadi kadang saya melulu tidak akademis matematis ya. Misalkan contoh, pernah, dan ini saya lakukan juga. Setiap pembelajaran itu ada 1-2 anak yang di awal itu bercerita dulu. Bercerita tentang apapun, tentang film yang ia tonton, buku novel yang ia baca, kemudian pengalaman di jalan saat berangkat atau saat liburan. Terus mereka tak suruh menceritakan inspirasi apa yang kamu dapat. Nah, seperti itu. Di situ saya menanamkan bagaimana dia bisa percaya diri dan mempunyai public speaking tadi. Jadi kemudian saya memutarkan di sela-sela itu, nah, kecuali S-Breaking kan kita terkadang memutarkan video inspirasi itu. Saya kasih video inspirasi yang benar-benar bisa membuat mereka kena gitu. Jadi ini termasuk belajar karakter. Terus mereka saya suruh berpendapat. Video ini pendapatnya tentang apa? Itu cara-cara saya ya, melalui mereka bercerita, kemudian mereka berproses dalam belajar berkelompok. Saya puterin video seperti itu. Berarti tidak melulu harus sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu ya Pak. Kita bisa menyisipkan di hal-hal lain yang mungkin sebetulnya anak tidak merasa itu penting, tetapi ternyata ada pembelajaran yang mereka sedang lakukan. Sebetulnya itu sangat penting loh karakter itu. Daripada cenderung akademis saja. Maka terkadang saya mengorbankan waktu banyak untuk pendidik karakter itu tadi. Betul, pendidikan karakter saat ini menjadi hal yang bisa dikatakan prioritas selain dengan hal-hal akademik yang memang juga harus kita sampaikan. Wah ini luar biasa menarik ini. Nah ini kembali ke Lita. Tadi sudah mengatakan melakukan A, B, C, D sebagai bentuk perjuangan. Kemudian merasa hasilnya sudah mulai tampak. Apakah kemerdekaan menurutmu tadi yang tidak terikat, bisa mengembangkan diri dengan baik, itu kira-kira akan terwujud kapan? Kalau terwujudnya sih mungkin waktu Lita udah dewasa, kalau sudah hidup sendiri, kalau sudah nggak sama orang tua. Iya masih teratur sama orang tua dulu kan. Nggak punya target tahun sekian harus, misalkan SMA harus, itu nggak punya. Belum. Oke, belum. Masih panjang berarti Pak. Masih jauh. Nggak bisa dibus.
Jadi menitinya pelan-pelan, tapi pasti ya. Pasti. Ada tujuan yang akan diraih di sana gitu. Ya, memang kemerdekaan bagi masing-masing orang itu perjuangannya akan menjadi berbeda karena tantangan yang dihadapi berbeda. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini perjuanganmu sudah selesai atau belum, itu masing-masing pribadi yang akan menilai. Nah ini Pak Adi, kembali ke Pak Adi ini. Iya. Dari pengalaman tadi menanamkan, kemudian proses yang harus dijalani itu tidak mudah. Ada pesan apa ini Pak yang ingin disampaikan kepada generasi kita? Ya generasi Z mungkin ya secara lebih tepatnya, karena yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak dengan generasi Z. Terkait dengan perjuangan mereka untuk menjadi seorang pribadi yang merdeka. Oke, untuk generasi Ya, generasi anak-anak SMP sekarang ya. Sobat Matrix betul. Ini kita kan zamannya zaman informasi teknologi yang berkembang pesat. Jadi sebagai generasi muda kita juga harus bijak, pandai-pandai memfilter bagaimana informasi yang masuk itu banyak sekali. Kita pakai yang bermanfaat dan kita counter yang negatif, ya, yang bisa bikin mungkin kita jadi malah semakin lembek. Contohnya main HP ya, game terus. Itu kalau browsing untuk ilmu pengetahuan it's okay, tapi ya game it's okay, tapi asal bisa mengatur itu. Jadi harus pandai, bijaksana dan berteknologi sesuai dengan visi kita ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita setiap ini ya seperti apa yang dikatakan Bung Hano tadi, kita harus setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik harus bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri. Dunia itu cepat berubah. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri kita akan ketinggalan. Kita nanti mau jadi apa? Sebagai contoh, dulu pintu tol bayar orang, sekarang cuma kan. Iya, betul. Kasir bank ini kasus dia ya, kasir bank itu sudah dikurangi, banyak pegawai yang sudah mulai dikurangi. Karena apa? Perubahan itu berjalan cepat. Maka bagi Sobat Matrix dan anak-anak umumnya, yuk mari meningkatkan kualitas diri kita, ya, supaya apa? Ya nanti kita kedepannya bisa bisa memperoleh dari apa kualitas diri kita dan kita dihargai, kita bisa survive untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita dan sendiri. Untuk negara yang kita cintai. Betul. Berawal dari seorang individu yang merdeka, maka bisa menjadi sebuah negara yang bisa mengisi kemerdekaan dengan lebih baik lagi. Pertanyaan terakhir ini untuk Lita. Kalau bicara kemerdekaan pasti nggak jauh-jauh dari pahlawan, ya kan? Nah, ada tokoh yang menginspirasi nggak untuk perjalanan hidupmu sampai hari ini? Kalau dari Lita sih, ini kayak tokoh fenomenal banget nih. Karena soalnya mendukung pikiran cowok. Oke. Siapakah dia? Dia Bapak Republik Indonesia. Bapak Republik. Wah. Bukan. Kurang tepat. Salah. Meninggalnya tahun 1949. Waduh, 49. Ini pusing dah ini. IPS-nya berhasil. Tadi berapa tadi meninggalnya? 1949. Dia apa ya, cenderung gerakannya di bidang apa coba? Gerakannya di bidang komunis. Dari daerah mana dulu? Kalau daerahnya Sumatera atau ya pokoknya daerah Pulau Sumatera ya. Siapa ya komunis Mas? Wah, ini tebak-tebakan ini saya kelihatannya dulu pelajaran IPS saya. Wah, pelajaran IPS saya ini agak. Aku suka quote-quote-nya loh. Ya ini kelihatannya ini ada sesuatu yang menginspirasi dari situ ini Pak, kelihatannya Pak. Jadul. Kalau Bapak apa Pak? Saking banyaknya. Jadi lupa. Oke, mungkin Lita bisa ini. Itu kan loh, IG-nya apa mengikuti itu loh yang quote-nya Tan Malaka. Bagus-bagus. Berarti benar ya. Itu dia memang fenomenal gitu ya. Fenomenal sekali. Ya, coba apa yang kamu ingat dari Tan Malaka? Nah, kalau Lita tuh ingat kalau dia tuh keluar negeri untuk mendukung Indonesia buat bangun Indonesia lebih bagus lagi. Tapi nasnya tuh negaranya sendiri dia dikhianati sama negara sendiri. Malah nggak diakui ya? Nggak diakui, malah disekap terus dibunuh.
Iya. Oke. Iya dukung. Padahal dia berjuang. Kata-kata inspiratif untuk yang kamu masih ini ingat apa? Kita Malaka. Kalau dari Lita tuh seorang akan mengeluarkan usaha yang sama guna menghasilkan hasil yang sama. Jadi kayak seberapa gede usaha kita tuh kita bakal dapat segede itu gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Tuh. Oke. Dengan dengan fisika ada kayaknya. Mungkin. Iya, berarti memang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu butuh usaha. Dan usaha itu tidak mungkin akan istilahnya tidak akan ada hasil jika tidak ada usaha gitu ya. Kita berusaha pasti hasilnya pun akan muncul. Oke, baik. Ini perbincangan yang luar biasa. Sobat Matrix, kalau kita bicara kemerdekaan saat ini sudah 80 tahun kita merdeka sebagai suatu bangsa. Tapi sekali lagi tadi dari apa yang sudah disampaikan Lita, disampaikan Pak Adi, inspirasi yang telah disampaikan tadi, bahwa kemerdekaan itu masih dan harus terus diperjuangkan. Baik kita sebagai individu, baik juga sebagai kita dalam masyarakat, kelompok, juga sebagai suatu bangsa. Sehingga kemerdekaan itu justru memiliki makna yang lebih besar, bukan hanya sekedar merdeka, tetapi juga kebebasan, pencapaian cita-cita, dan hal-hal yang hubungannya dengan pribadi atau individu masing-masing. Baik Sobat Matrix, dari perbincangan kita yang tidak begitu lama ini ya, tetapi semoga bisa menginspirasi Sobat Matrix di rumah atau siapa saja yang menonton podcast ini, sehingga ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Terima kasih untuk Lita dan Pak Adi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Saya Niken, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 Merdeka.